nggak bakal bahas materi, tapi saya bakalan jawabin pertanyaannya kalian. Pertanyaannya lumayan banyak lah. Langsung aja ya kalian simak. Langsung aja ya, kita langsung jawabi pertanyaan yang udah ditanyakan sama kalian semua. Nah, yang pertama, bagaimana perkembangan pasar uang pada saat ini? Kenapa harus diadakan SBPU? Jadi, perkembangan pasar uang pada saat ini itu sudah berkembang pesat, terkhusus pasar uang konvensional. Jadi, dia itu sudah di titik sekitar 11 hingga 15 miliar. Triliun, sorry. Kalau pasar uang konvensional dia sudah mencapai 11 sampai 15 triliun. Itu kalau konvensional. Sedangkan kalau perkembangan pasar uang syariah, dia itu maksimal masih di titik 1 triliun. Lah standarnya dia itu sekitar 600 sampai 800 miliar gitu. Kenapa harus diadakan SBPU? Karena adanya orang yang tidak memiliki dana untuk melanjutkan usahanya. Jadi dia tersendat karena kekurangan dana. Maka harus diadakannya surat berharga pasar uang. Nah, apakah SBPU memiliki resiko yang tinggi? Tidak, karena dia jangkanya dalam jangka waktu yang pendek. Next, surat apa saja yang dapat ditukarkan? Jadi, ketika kamu kekurangan dana, kamu itu bisa mendapatkan surat berharga. Lah, dananya itu kalian sendiri yang menentukan. Jadi, seberapa banyak kurangan yang ada di perusahaan itu. Lah, itu dia akan mendapatkan surat berharga gitu. Next, bagaimana mendapatkan SPPU? Ya udah, kalau kamu nggak punya dana, kamu nanti mengajukan kepada pasar uang ini tadi untuk mendapatkan suatu dana. Nah, itu bakal disurvei kamu layak atau tidak mendapatkan dana itu. Tuh. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ketika kamu sudah bilang mau mengajukan sebesar 100 juta, kemudian kamu bakal disurvei layak atau tidak. Ketika sudah layak, maka kamu ketika dengan menggunakan akad syariah, kamu akan ditanyai akan menggunakan akad yang mana. Kemudian akan ditentukan juga bagaimana cara memperoleh keuntungannya gitu. Nah, ketika sudah, kemudian ditanyakan juga kamu dalam jangka waktu berapa lama, selama 270 hari aja atau setara 9 bulan. Maka sesuai kesepakatan, ketika di bulan ke-9 kamu akan mengembalikan dana itu kepada lembaga yang bersangkutan itu. Next, bagaimana cara mendapat keuntungan? Ya caranya kembali lagi ke kamu pakai akad yang mana gitu. Jadi kamu akan dapat keuntungan sesuai akad yang akan kamu gunakan. Siapa saja pihak yang terlibat dalam SBPU? Ada dua, pihak penerima dana atau yang kekurangan dana dan pihak pemberi dana atau pihak yang kelebihan dana. Bagaimana maksud dari sisa waktu? Mungkin yang dimaksud ini jangka waktu ya. Jadi ketika kamu jatuh di jangka waktu itu, mama jatuh di hari ke-270. Nah, maka di hari ke-270 itu kamu harus mengembalikan dana sebesar yang sudah kamu pinjam itu tadi. Itu. Next. Apakah Pegadaian juga terlibat dengan pasar uang? Ya, Pegadaian terlibat dalam pasar uang. Bahkan nggak cuma Pegadaian aja, dana pensiun, yayasan sosial, itu juga terlibat dalam pasar uang. Ketika mereka kekurangan dana, maka mereka akan terlibat di dalam pasar uang. Next, apa yang terjadi jika nasabah tidak bisa mengembalikan dana yang dipinjam? Ini kembali kepada kesepakatan si peminjam dan si pemilik dana. Jadi bisa jadi dia didenda atau dia hanya sebatas arbitrasi saja atau diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Next. Apakah besarnya nilai pinjaman uang tergantung surat berharganya? Besar nilai pinjaman itu tergantung kebutuhan si perusahaan yang akan pinjam dana. Gitu. Kemudian layakkah dia meminjam sebesar itu? Gitu. Maka nanti dia akan dapat si surat berharga itu tadi. Apa konsekuensi jika surat berharga itu hilang? Ini hampir jawabannya sama kayak tadi. Jadi dia kembali kepada dua pihak ini tadi. Apakah dikenakan denda atau bahkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau arbitrase. Kemudian, next.
Apa yang dimaksud dengan PUAP dalam bank syariah? Jadi, pasar uang dalam bank syariah, pasar uang antar bank dalam bank syariah itu adalah dua orang ini itu adalah lembaga, yang satunya bank syariah, yang satu juga bank syariah sama Bank Jaya Syariah, yang satu Bank Mentari Bersyariah. Lah, ini namanya pasar uang antar bank, sama-sama bank. Nah, itu kan sama-sama bank syariah gitu. Next, apa perbedaan SBPU dengan PUAP? Jadi, PUAP itu ada di bawah SBPU. Jadi, SBPU itu surat berharga pasar uang kan? Nah, surat berharga pasar uang, yaitu ada yang dari Pegadaian kepada bank konveni seumpama. Ini secara umum, dia pasar uang yang secara umum. Nah, kalau pasar uang antar bank, dia itu dari bank syariah kepada bank konvensional. Jadi pasar uangnya antar bank. Kalau yang tadi kan Pegadaian sama bank, jadi dia kan nggak antar bank tuh. Gitu. Jadi jelas beda ya. Dalam transaksi pasar uang itu kan nggak ada bunganya. Apakah surat deposito juga begitu? Ini kembali kepada akad yang dia gunakan. Dia menggunakan apa, maka penerapannya itu seperti itu. Gitu. Jika surat berharga melewati batas waktu, akan dikenakan apa? Jawabannya masih sama. Dia kembali kepada kesepakatan yang telah disepakati oleh mereka berdua. Apakah dikenakan denda atau bahkan diselesaikan secara arbitrase atau kekeluargaan. Apa itu bank draft? Jadi, bank draft itu adalah surat perintah dari bank kepada bank lain untuk membayar uang kepada suatu lembaga. Jadi, seumpama saya mau kuliah nih di Amerika. Lah, saya itu mengajukan bank draft kepada dari Bank Indonesia kepada Bank Amerika. Jadi, ketika di Amerika, saya tinggal mencairkan dana itu tadi aja untuk membayar kuliah saya itu tadi. Itu contohnya. Apa contoh dari bank draft? Lah itu tadi, saya membayarkan kuliah ke luar negeri. Jadi bank ini itu di luar bank domestik, di luar bank Indonesia gitu. Gak cuma di Singapura bisa, Amerika bisa, terus Saudi juga bisa, dan negara-negara lainnya. Apa keuntungan dari bank draft? Jadi keuntungannya itu adalah dia itu simple, bahkan lebih aman Jadi dia kalau hilang itu bisa diterbitkan lagi. Kan pastinya bank yang membuatkan bank surat ini tadi itu kan menyimpan filenya, dan dia itu bisa diterbitkan kembali gitu. Bagaimana bentuk dari bank draft? Nah, ini bentuknya. Dia kan membuat di Bank Mandiri nih. Lah, ini nanti ditujukan ke siapa? Dituliskan di sini. Lah, sejumlah berapa? Dituliskan di sini. Ini bentuknya dari bank draft. Pembiayaan bank draft ini seperti apa? Nanti kalian tinggal datang ke CS atau bahkan teller ya. Bilang kalau mau membayar ke bank di luar negeri. Caranya bagaimana? Nanti kalian bisa melakukan pembiayaan secara tunai. Secara tunai itu kalau nggak punya rekening di bank itu, atau bisa ngambil atau memotong dari tabungan kamu sendiri gitu. Nanti bakal dibuatin si bank draft ini tadi dalam berbentuk kertas itu kan. Nah, apa perbedaan antara cek dengan surat sanggup bayar? Mereka itu sama-sama surat berisi perintah dari nasabah akan membayar kepada orang yang membawanya. Bedanya, kalau surat sanggup bayar itu sudah ditentukan waktunya. Jadi, sama ditentukan waktu pada tanggal 13 April. Maka pada 13 April dana itu baru bisa diambil. Kalau cek, dia tidak ditentukan waktunya. Jadi, kapan saja bisa diambil. Gitu. Siapa saja yang bisa mendapatkan surat sanggup bayar? Ya, orang-orang yang sudah menandatangani di penerbit itu tadi, maka dia dapat mendapatkan surat sanggup bayar. Contoh dari surat sanggup bayar seperti apa lah seperti ini. Nah, dia akan dikeluarkan pada tanggal 12 Februari. Dia dicairkan pada tanggal 12 April 2013. Nah, ini sebesar 1 miliar gitu. Sudah ditentukan tanggalnya. Bagaimana cara membayar surat sanggup bayar? Jadi kita tinggal mendatangi bank itu, kemudian membuat kesepakatan kapan dana itu bisa dicairkan, maka kita sudah bisa membuat surat sanggup bayar, dan pastinya nominal itu akan ditentukan oleh bank tersebut. Jadi minimal selama 100 juta atau bahkan bisa lebih gitu. Apa itu akad qard? Jadi akad qard itu adalah
meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Jadi itu kita meminjamkan dana kepada seseorang atau bahkan meminjamkan kepada suatu lembaga dan kita itu nggak berharap ada imbalannya, gitu. Ada keuntungan, imbalan atau keuntungan gitu. Itu kalau akad qard. Apa itu akad short? Nah, kalau akad short itu adalah pertukaran antara mata uang domestik atau mata uang kita sendiri dengan mata uang asing. Jadi sama mata uang Indonesia dengan mata uang Amerika itu adalah akad short, valuta asing. Gitu. Dan jumlahnya itu harus sesuai. Next. Nah, apa sih perbedaan dari akad short dan qard itu apa? Jelas beda. Kalau akad qard, kita itu meminjamkan kepada seorang tanpa mengharap imbalan sedikit pun. Itu kalau akad qard. Sedangkan akad short, kita itu menukarkan mata uang kita kepada mata uang lain. Jadi selama kita mau haji nih, pastinya kan kita bawa uang saku sama 20 juta, bawa uang saku 20 juta dan kita menukarkan kepada bank. Menukarkan uang sejenis real ya kalau Saudi Arabia itulah. Jadi nanti ditukarkan lah, itu kalau akad short. Jadi jelas beda antara akad short dan akad qard itu. Nah, sudah gitu aja yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.